Udah, Sudah ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sudah terdengar? Ya. Sudah, Ustaz. Baik. Siap semuanya ya? Bentar. Kita persiapan dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ma 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma amin. Mana jelas suaranya? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Oh. Baik. Alhamdulillah, ini pertemuan yang kedua belajar lewat online kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Insyaallah malam ini mungkin banyak yang atau ada beberapa orang yang ikut. Kami informasikan ini adalah pertemuan yang kedua. Kemarin sudah kita mulai sekedar percobaan, sehingga kami tidak mengumumkan kepada yang lain. Tapi insya Allah pada malam ini mungkin teman-teman yang mau bergabung, sekedar informasi kita sudah pertemuan yang kedua. Dan insya Allah malam ini kita akan membahas bab yang kedua dalam Kitabus Shiyam, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Nomor hadisnya yang punya kitab silahkan dilihat. Bab Fadlus Shiyam. Nomor hadis 1849. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab fadli as-sawmi. Bab keutamaan puasa. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tidak mengkhususkan puasa Ramadan. Beliau mengatakan kitab Babu Fadli As-Sawm, menunjukkan kepada makna semua ibadah puasa. Karena memang di dalam hadisnya yang akan dia bawakan, ya. Enggak kelihatan, Ustaz. Wajahnya enggak kelihatan, gelap. Wajahnya enggak kelihatan. Sebentar. Mau diambilin lampu dulu biar kelihatan. Belum pernah lihat wajah saya? Pernah. Oh, pernah. Kalau sudah pernah, enggak penasaran lagi kan? Iya. Apa kurang mantep? Kurang mantep. Ya, sudah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya hadis 1849. Bab fadli as-shaum. Bab keutamaan ibadah puasa. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengeluarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bab yang pertama sebelumnya kita membahas, yang dibahas oleh Imam Bukhari adalah kewajiban puasa di bulan Ramadan. Di mana di antara hikmah yang bisa kita ambil kemarin, karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang berat dan berlawanan dengan hawa nafsu, di mana dia ibadah puasa ini menahan dari dua syahwat yang merupakan sebuah kenikmatan semua yang dikejar oleh manusia, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Maka tentunya membutuhkan dorongan yang kuat untuk ringan kita melaksanakan ibadah puasa, sehingga sepantasnya dan selayaknya apabila seorang muslim mengetahui bahwa ibadah puasa itu di bulan Ramadan adalah sebuah kewajiban, supaya itu membantu dia mendorong
untuk dia mudah melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, karena syariat kita ini adalah syariat yang sempurna, berjalan di atas keadilan, sehingga syariatnya pun ada ancaman, ada kabar berita gembira. Supaya seimbang seseorang tidak terlalu takut, maka diberi kabar gembira. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan di sini satu isyarat di antara yang akan membantu seseorang untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal, adanya kabar gembira dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu keutamaan yang akan diraih oleh orang yang melaksanakan ibadah puasa. Di samping kita didorong dengan rasa takut sebuah kewajiban, kita juga didorong dengan rasa harap, rasa gembira yang dijanjikan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Jadi kita bacakan hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abdullah ibn Maslamah al-Qa'nabi an Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di hadis ini membawakan riwayat ini dari jalur gurunya bernama Abdullah ibn Maslamah, yang sering dikenal juga dengan Al-Qa'nabi, nisbat kepada kakek beliau, Qa'nab. Abdullah ibn Maslamah Al-Qa'nabi termasuk min kibari syuyukhil Bukhari rahimahullah, termasuk guru besar Imam Bukhari, karena beliau itu adalah generasi tabi'ut tabi'in. Beliau hidup sezaman dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berasal dari kota Madinah, murid besar daripada Imam Malik rahimahullah. Dan di antara keutamaannya beliau adalah seorang ulama yang terkenal dengan ketiqahannya dan juga sebagai seorang abid ahli ibadah. Abdullah bin Maslam Al-Qa'nabi, sampai beliau disebut dengan Ar-Ruhban. Ruhban itu adalah pendeta, ya. Nah, ini istilah yang digunakan oleh para ulama kita untuk memberikan julukan kepada ulama-ulama yang diberikan kelebihan, diberikan kemampuan untuk senantiasa melaksanakan qiyamul lail. Di orang-orang yang sering melaksanakan qiyamul lail, itu mereka beri julukan dengan Ar-Ruhban, yaitu pendeta. Nah, begitulah Abdullah bin Maslam Al-Qa'nabi disematkan laqab sebagai pendeta bagi beliau karena beliau adalah seorang abid ahli ibadah di Madinah. Qala an Malik bin Anas masyhur, tidak perlu kita perkenalkan lagi. Beliau adalah ulama yang hidup di zaman tabi'ut tabi'in awal. Beliau berasal dari Madinah yang punya mazhab Malikiyah. Qala an Abi Zinad, Imam Malik meriwayatkan dari Abu Zinad. Abu Zinad jarang disebut nama aslinya. Beliau lebih sering dikenal dengan kunyahnya Abu Zinad. Nama aslinya adalah Abdullah bin Zakwan Al-Madani. Beliau berasal dari Madinah. Beliau ulama tabi'in akhir, sigar tabi'in. Dan beliau hidup di masanya Hisham Ibnu Urwah, Ibnu Zubair rahimahullah. Dan Abu Zinad ini rahimahullah ta'ala terkenal di Madinah sebagai ahli hadis, dan beliau sering ada sengketa sedikit dengan Rabi'ah ibn Ar-Ra'i, Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, guru besar Imam Malik rahimahullah ta'ala. Rabi'ah ini dalam masalah fikih. Abu Zinad ini beliau menggeluti hadis di Madinah, sehingga terkadang ada sedikit percekcokan bersama Rabi'ah. Biasa dari dulu ahli hadis sama ahli fikih itu terkadang ada gesekan yang tidak sehat, ya. Begitulah yang terjadi dengan Abu Zinad.
Beliau nama aslinya adalah Abdullah bin Zakwan. Kemudian beliau meriwayatkan dari A'raj. Al-A'raj ini artinya adalah si pincang. Beliau lebih sering dikenal dengan Al-A'raj, laqabnya si pincang. Banyak ulama yang sering disebut juga Al-A'raj. Tapi ketika disebut secara mutlak, ya, secara mutlak Al-A'raj, si pincang, dalam ahli hadis itu pasti Abdurrahman ibnu Hurmuz. Dan beliau ini juga ahli hadis di Madinah zaman dengan Hasan al-Basri rahimahullah. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan riwayat dari Al-A'raj, tapi dalam semua periwayatannya ditelusuri oleh para ulama, dia tidak mendapatkan riwayat daripada, tidak pernah belajar dan tidak sempat belajar kepada Al-A'raj, Abdurrahman ibnu Hurmuz. Padahal Imam Malik di Madinah, Abdurrahman bin Hurmuz juga di Madinah. Karena Al-A'raj ini, beliau masih masa-masa mudanya sudah pergi hijrah ke Mesir. Karena saat itu di Mesir lagi perang di sebuah wilayah Iskandaria. Beliau melakukan ribat di situ dan beliau dalam satu riwayat meninggal di Mesir. Sehingga tidak sempat ketemu dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan Imam Malik meriwayatkan hadis dari dia itu pakai wasitah, pakai perantara, dan diantaranya adalah Abu Zinad. Dan Al-A'raj adalah salah satu murid besarnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ini hadisnya musalsal bil madaniyin. Semuanya mereka dari guru Imam Bukhari sampai Abu Hurairah adalah al-madaniyun. Semua perawi hadisnya adalah berasal dari Madinah. Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Hurmuz meninggal pada tahun 59 Hijriah di Madinah. Kuburannya ada di Baqi radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijriah ketika selesai atau bertepatan dengan perang Badar saat itu. Beliau masuk Islam sehingga kesempatan beliau bersama Nabi SAW kurang lebih 3 tahun, ya. Tapi karena semangat beliau dalam menuntut ilmu dan menahan lapar, kemiskinan, sehingga beliau sabar bersama Nabi SAW, terkadang makan, terkadang tidak. Beliau menyebutkan anna Rasulullah SAW qala, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnatun, puasa itu adalah tameng. Tameng dari apa? Pertama, kata ulama, adalah tameng yang menutupi pelakunya dari azab neraka. Yang kedua, tameng dari perbuatan maksiat. Karena ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa, tentunya saluran darahnya akan mengecil, kemudian syahwatnya juga akan mulai melemah, dan seseorang ketika banyak berpuasa, tentunya pikirannya untuk melakukan maksiat itu juga mulai melemah. Makanya Nabi SAW memberikan himbauan, solusi kepada anak muda yang sudah saatnya untuk menikah tapi tidak punya kemampuan untuk banyak berpuasa. Karena puasa itu sangat membantu untuk apa? Melemahkan syahwat dia. Makanya ketika seseorang jarang berpuasa, bahkan perutnya sering kenyang, itu terkadang berat dia untuk melaksanakan qiyamul lail, kemudian syahwatnya memuncak dan mudah untuk berbuat maksiat. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya, di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, awwalu musibatin asabat hadhihi al-ummah ba'da qada'i nabiyha asy-syiba'u. Kata Aisyah radhiyallahu anha, musibah yang pertama kali menimpa umat Muhammad setelah musibah yang terbesar, yaitu musibah kematian Rasulullah, adalah sering kenyang. Kata Aisyah, karena ketika seorang sudah sering kenyang, maka syahwatnya naik. Ya, perutnya buncit, kemudian dia akan banyak lemaknya sehingga berat untuk melaksanakan qiyamul lail, berat untuk beribadah, berat untuk tilawatul Quran.
Berat untuk melakukan itu semua. Kenapa? Karena berat badan. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, akan muncul satu zaman di mana akan muncul sekelompok dari umatnya yang mereka itu tidak mengikuti petunjuk Rasulullah. Di antara cirinya kata Rasulullah, yadhharu fihi musiman, nampak lemak di jasadnya. Makanya ulama salaf itu rata-rata mereka itu kurus-kurus dan kering-kering badan mereka, karena mereka di siang hari puasa, di malam hari mereka qiyamul lail. Karena memang saling mendukung. Kalau seorang banyak puasa, kemudian di malam hari dia ringan untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama salaf semuanya. Rata-rata mereka itu kurus, ya. Jarang mereka yang gemuk-gemuk seperti kita saat ini, buncit-buncit perut. Itu kata Aisyah, musibah yang menimpa umat ini. Jadi disebut oleh Nabi sebagai junnah karena mudah seorang untuk terhindar dari perbuatan maksiat ketika dia dalam kondisi berpuasa, perutnya kosong, kemudian hatinya juga lembut. Makanya ada salah seorang sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah, kalau tidak salah Abu Dzar, apa yang kamu cintai di dunia ini, wahai Abu Dzar? Kata Abu Dzar, dia sebut 3. Di antaranya adalah al-ju', sering lapar. Ditanya sama Nabi, kenapa kamu senang lapar? Qala idza ju'tu raqqa qalbi. Kalau aku sering lapar, itu hatiku lembut. Kata Abu Dzar radhiyallahu. Dan itu kita rasakan semua, sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Siapapun yang banyak berpuasa, lillahi ta'ala, tentunya akan ada pengaruh terhadap keringanan untuk melaksanakan ibadah yang lain. Maka kata Rasulullah, fala yarfuth. Ketika berpuasa, la yarfuth wala yajhal. Kalimat ar-rafath di sini ada yang mengartikan adalah hubungan beserta mukaddimahnya, pendahuluannya. Cuman berbicara tentang pembicaraan yang arahnya semuanya kepada hubungan. Kata Rasulullah SAW, ketika salah seorang di antara kalian berpuasa, mulutnya dijaga, ya, jangan sampai dia mengucapkan kata-kata yang mengarah kepada hubungan. Kenapa? Karena akan membuat puasanya itu tidak terasa nikmat. Ada yang mengatakan juga maknanya adalah hubungan. Kemudian sebagian ulama mengatakan semua kata-kata kotor secara khusus adalah yang sifatnya berbau dosa, ditinggalkan ketika seseorang itu lagi berpuasa. Jemaah sekalian, ikhwan fillah rahimakumullah, di pembahasan kemarin ketika kita berbicara bab pertama dalam kitab Siyam Sahih Bukhari, kita definisikan tentang ibadah puasa. Apa as-shaum? Puasa itu secara syar'i didefinisikan definisi yang mungkin agak mendekati kebenaran, adalah at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan puasa ini niatnya untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Ini kaitannya, lafaz ini, kalimat ini adalah dengan keikhlasan. Berkaitan dengan pahala puasa ini. Ya, kualitas atau tidaknya puasa kita itu dengan 2 kalimat ini, at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Niat puasa kita untuk Allah dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya apa? Tentunya kaitan dengan kita mengharap pahala. Maka ketika kita mengharapkan pahala, maka semua yang berkaitan, yang bertentangan dengan pengurangan pahala, bahkan akan menghilangkan pahala, tentunya kita hindari semuanya. Kita hindari dari kata-kata yang berbau dosa, kita hindari. Dari kata-kata yang berbau dosa kita hindari. Wala yajhal. Yajhal di sini lebih dekat maknanya kepada perbuatan. Kalau yarfus itu adalah perkataan kotor, baik yang sifatnya mengarah kepada hubungan atau syahwat. Kalau yajhal ini adalah sebuah tasarrufat, sebuah tingkah laku. Sebuah tingkah laku. Halo, assalamualaikum. Tapi mandi itu kah? Pakai mandi itu? Pakai mandi itu kah? Nah, iya nih.
Jadi kalimat jahal ini dilarang kita oleh Nabi SAW untuk mengeluarkan tingkah laku atau perbuatan-perbuatan yang secara khusus sifatnya dosa atau yang tidak bermanfaat. Karena itu semua akan mengurangi pahala kita, pahala puasa kita. Nanti akan dibahas oleh Imam Bukhari rahimahullah hadis yang mengarah kepada memberikan isyarat bahwa banyak puasa yang dilakukan oleh seorang tidak berkualitas. Jadi ada yang harus kita pahami dua dalam masalah ibadah, yaitu kita menjaga puasa kita ini sempurna pahalanya, juga sah pelaksanaan. Karena tidak semua ibadah puasa yang sah kita laksanakan kemudian melahirkan pahala, itu tidak. Tidak satu yang secara otomatis, ya. Banyak puasa itu sah tapi tidak ada pahalanya. Makanya definisinya at-ta'abbud lillah. Kita berpuasa itu, definisi puasa adalah dalam rangka mendekatkan diri, niat ikhlas karena Allah. Baru setelah itu definisi masalah sah puasa, yaitu anil imsaki. Bil imsaki anil akli wasyurbi wasyarabi min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syams. Kemudian dengan cara menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Kalau ini berbicara masalah pembatal puasa. Jadi kata Rasulullah SAW, seseorang diperintahkan untuk berusaha supaya ketika dia puasa, puasanya berkualitas, mulutnya dijaga, ya. Kemudian perbuatannya dijaga, jangan sampai melakukan perbuatan yang sifatnya dosa. Yang sifatnya dosa. Kenapa? Karena itu semua akan mengurangi kualitas pahala puasa kita. Tentunya kita tidak ada orang yang beramal kepingin dikasih gratis, tidak ada pahalanya, tidak ada orang bekerja seperti itu. Kita di dunia bekerja kepingin dapat gaji, tidak ada orang yang gratis. Nah, begitu juga di dalam beramal, tidak ada orang yang beramal tidak ingin dikasih pahala oleh Allah. Semua kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terpenting yang kita jaga setelah pembatal puasa adalah kesempurnaan pahala ibadah puasa yang kita lakukan. Nah, kata Nabi SAW, jadi harus ada usaha dari diri sendiri untuk menjauhi semua itu karena akan menghilangkan pahala puasa. Kemudian wa in imru'un qatalahu aw syatamahu. Apabila ada orang yang ngajak tengkar atau mengajak dia, ya, atau mencela dia, mencerca dia, dan makna yang semisal dengan itu. Ini isyarat apa jemaah ikhwan fillah rahimakumullah? Jadi setelah seseorang punya usaha dari dirinya untuk menjaga puasanya dengan menahan lisan dan perbuatannya, ketika ada pengaruh dari luar, kita ini sudah menjaga puasa kita supaya tidak terkotori oleh perbuatan maksiat. Tapi terkadang ada orang yang memancing kita untuk melakukan itu dengan cara apa? Dia marah kepada kita, dia memancing emosi kita sehingga kita terbawa. Nah, Nabi SAW berikan juga solusi. Bagaimana kalau ada pengaruh dari luar ingin merusak ibadah puasa kita? Rasulullah berikan. Rata-rata biasanya itu adalah orang, ya, memancing emosi kita. Maka kata Nabi, kalau ada orang yang mengajak kamu bertengkar atau gara-gara dia ingin bangkit emosi kamu yang pada akhirnya akan merusak ibadah puasa kamu, kata Rasulullah, katakan kepada dia, inni shaim. Qala inni shaim. Sesungguhnya saya lagi puasa. Nah, para ulama rahimahullah taala mengatakan di sini, dengan apa dia mengatakan saya berpuasa? Yang saya baca dari Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, banyak di sana perkataan para ulama, tapi yang mendekat yang saya lihat dan lebih sesuai dengan ibadah puasa ini, kaitannya dengan pahala dan juga membantu seseorang, itu maknanya adalah dia mengucapkan 2 kali, ya. Yang pertama dia ucapkan dengan hatinya, di dalam hatinya dia mengucapkan inni shaim. Saya lagi puasa. Jadi kalau ada orang yang ingin mengajak kita, ingin memancing emosi kita, kita lagi puasa, kita sayangkan ibadah puasa kita. Ya, bisa saja sah tapi tidak ada pahalanya. Maka bagaimana kalau ada orang yang memancing kita untuk melaksanakan, untuk kita emosi saat itu, kemudian mengeluarkan kata-kata kotor? Kata Rasulullah solusinya, katakan sesungguhnya saya lagi puasa. Yang pertama kata ulama, kita katakan dalam hati,
saya puasa. Supaya apa? Itu membantu hati kita untuk sabar, jangan emosi. Kemudian yang kedua, sampaikan dengan lisan. Jadi dikatakan dalam hati, yang kedua dikatakan dengan lisan. Dikatakan kepada orang yang bersangkutan, saya lagi puasa. Supaya apa? Menjadi bahan pertimbangan bagi dia untuk apa? Memancing emosi kita. Begitulah Rasulullah SAW memberikan solusi kepada kita cara menjaga kualitas puasa kita. Ya, kenapa? Ini semua dilakukan, disampaikan oleh Rasulullah karena sayangnya kepada kita. Karena di bawahnya dia akan menyebutkan Rasulullah tentang keutamaan puasa ini, besarnya puasa ini, ibadah ini. Sayang kalau kita sudah laksanakan dengan capek, kemudian penuh dengan kelelahan, kemudian tidak minum, tidak makan, kemudian pada akhirnya kita tidak dapat pahala. Rasulullah sayang. Makanya Rasulullah ingin memberikan solusi yang terbaik supaya ibadah puasa kita selamat. Satu, ada usaha dari diri sendiri dengan cara apa? Tinggalkan kata-kata kotor, tinggalkan perbuatan kotor. Yang kedua, kalau ada pengaruh dari orang lain, dari luar, yang akan mencoba untuk merusak puasa kita, kualitasnya, maka solusinya dikasih oleh Nabi, katakan, saya puasa. Dikatakan di dalam hati untuk menguatkan hati tidak emosi, dikatakan kepada orang itu supaya dia mempertimbangkan untuk tengkar sama kita. Nah, baru disebutkan oleh Rasulullah apa keutamaannya. Nah, di sini jamaah ikhwan fillah rahimakumullah mungkin sedikit perlu kita tadaburi ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun lafaz yang disampaikan oleh Nabi bukan sebuah ayat Al-Qur'an, al-muta'abbad bi tilawatihi, di mana membaca ayat Al-Qur'an itu satu hurufnya dapat 10 pahala, dan kalau hadis itu tidak ada jaminan seperti itu. Tapi bagaimanapun hadis yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kama shahha dzalika fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ala inni utitul Qur'ana wa mithluhu ma. Ketahuilah aku diberikan Al-Qur'an dan juga yang seperti Al-Qur'an, yaitu apa? Wahyu yang sifatnya hadis. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu ketika berbicara bukan dengan hawa nafsu. Maka tentunya ketika Rasulullah menyampaikan lafaz hadis, tentunya jawami'ul kalim. Lafaznya singkat, maknanya luas dan padat dan dalam. Perlu ditadabburi, ya. Perlu ditadabburi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keutamaan, setelah itu keutamaan puasa. Memberikan isyarat bahwa puasa yang seperti apa yang mendapatkan keutamaan yang akan disampaikan oleh Nabi. Makanya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yang bisa baca kitab Gundul nanti dirujuk kembali. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, wattafaqu, semua ulama sepakat bahwa puasa yang dimaksud oleh Nabi yang mendapatkan keutamaan yang akan disebut di sini adalah man salima siyamuhu, orang yang selamat. Orang yang selamat puasanya dari pengaruh ya perbuatan dosa baik secara ucapan atau perbuatan. Sepakat kata Ibnu Hajar semua ulama. Padahal Ibnu Hajar biasanya kalau menyampaikan hukum atau lafaz hadis, penafsiran dari ulama, biasanya dibawakan itu beberapa makna penafsiran. Tapi kalau dalam bab ini Ibnu Hajar bilang sepakat ulama. Ya, sampai kalimat sepakat. Ya, sepakat ini berarti apa? Sesuatu yang mulia. Tidak gampang ulama itu sepakat. Kalau bukan sesuatu yang memang maknanya mengarah ke situ. Apa yang disepakati? Orang yang akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, yaitu hanya orang yang puasanya berkualitas. Selamat dari kotoran dosa lisan dan dosa perbuatan. Ya. Nah, maka setelah Rasulullah sampaikan tadi di atas, maka Rasulullah baru menyampaikan tentang keutamaannya. Nah, keutamaan ini yang disebut, yang ingin dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari, supaya mudah kita dengan ringan melaksanakan ibadah puasa sekalipun berat. Apa kata Rasulullah? Walladzi nafsi biyadi. Diawali oleh Rasulullah dengan sumpah. Walladzi nafsi biyadi. Maknanya, demi yang jiwaku ada di tangannya. Yaitu maksudnya demi Allah.
Karena hanya Allah yang bisa mematikan semua makhluk hidup. La khulufu famis sha'im. Bau mulut sesungguhnya. Lam di sini lam ta'kid ya. La khulufu famis sha'im. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil misk. Itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Bau parfum yang paling wangi itu apa? Misk. Itu wewangian yang paling wangi. Kata Rasulullah, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau parfum yang misk kasturi itu. Artinya apa? Artinya rata-rata bau mulut orang yang berpuasa itu biasanya tidak enak. Kenapa? Karena perut itu kosong. Makanya Abu Hurairah dalam satu riwayat disebutkan, karena beliau jarang makan ya, ketika ketemu sama Nabi SAW, Rasulullah mendapatkan bau mulutnya tidak enak. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ini mungkin makna secara, saya tidak ingat lafaz secara ininya ya, tepatnya dan pasnya. Yang jelas kisahnya secara ringkas, Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kenapa bau mulut kamu ini kok sampai seperti ini? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, berapa hari saya tidak makan. Ya Allah, Rasulullah tidak makan beberapa hari. Ya, beberapa hari tidak makan. Dia yang membawakan hadis ini jamaah ikhwan fillah kepada kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan kesabarannya menjadi orang miskin dan lapar, tapi Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidupnya. Sampai kata Rasulullah, bau mulut kamu saya dapatkan tidak enak. Kata Abu Hurairah, beberapa hari saya tidak makan ya Rasulullah. Kenapa? Karena memang orang yang tidak makan, perutnya kosong, tentu ininya bau mulutnya tidak enak. Makanya di mazhab Syafi'iyah, ketika sudah tergelincir matahari, orang yang puasa dimakruhkan. Ya mungkin dilarang apa gimana itu bahasanya, yang jelas di mazhab Asy-Syafi'iyah tidak dianjurkan seorang siwakan itu setelah tergelincir matahari, setelah salat zuhur. Kenapa kata mereka? Karena bau mulut itu adalah uapan dari lambung yang kosong, perut yang kosong, kemudian keluar dari mulut bau yang tidak enak, itu gara-gara lapar. Karena lapar itu laparnya karena puasa, kemudian mengakibatkan bau mulut tidak enak. Sementara Rasulullah memuji bau mulut orang berpuasa, maka di mazhab Syafi'iyah kalau tidak salah, mereka mengatakan untuk seorang tidak terlalu dianjurkan untuk siwakan. Tapi kalau sebelum zuhur, mereka mengatakan boleh seorang siwak. Kenapa? Karena bau mulut yang keluar dari orang yang berpuasa sebelum tergelincir matahari itu masih uapan makanan kata mereka. Jadi bau makanan yang keluar, bukan bau dari perut yang kosong. Ya, kalau sudah tergelincir matahari itu sudah bau mulut dari kelaparan. Nah, karena rata-rata keumuman orang yang berpuasa bau mulutnya tidak enak, maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada orang yang sering berpuasa bahwa bau mulut kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata itu lebih wangi. Di sini ikhwan fillah rahimakumullah, ada kemudian pertanyaan yang dilontarkan oleh sebagian ulama. Apakah dari sini kita bisa mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah punya sifat penciuman, ya? Punya sifat penciuman. Karena yang namanya wewangian, kalau manusia, makhluk, itu wangian itu didapat dengan apa? Dengan panca penghirupan ya, panca indera hidung yang bisa menangkap itu. Itu kalau wewangian. Sementara di sini berbicara masalah bau mulut. Tentunya kalau manusia, kalau makhluk itu dengan hidung, dengan penciuman. Nah, ada sebagian ulama yang melemparkan pertanyaan. Apakah dengan ini kemudian kita mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah punya sifat penciuman? Nah, yang selamat dalam bab ini karena tidak ada dalil yang sharih, yang jelas, yang sahih, baik ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW, yang menjelaskan bahwa Allah punya sifat penciuman, maka para ulama mengatakan lebih baik jangan kita sifati Allah. Karena sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah, harus ada dalilnya jelas ya. Kalau sekedar lawazimul kalam,
lawazim konsekuensi ya daripada perkataan itu bukan sesuatu keharusan untuk kita yakini seperti itu. Ya mungkin manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian disebutkan kenapa bau mulutnya? Bau mulut seseorang seperti itu ketika puasa, yatruku ta'amahu. Dia tinggalkan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, wa syahwatahu, dan syahwatnya min ajli, karena aku, kata Allah. Karena aku. Ini nanti akan disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab-bab selanjutnya. Ini maknanya, ini disebutkan oleh para ulama tiga ini, makanan dan minuman serta hubungan, itu adalah usulul muftirat. Ya, usulul muftirat adalah perkara yang membatalkan puasa, yang mendasar, yang inti. Ya, induk yang membatalkan puasa itu ada tiga, yaitu makan, minum, sama hubungan. Yang lainnya itu sekedar cabang, mengikuti. Ya, kalau ini induknya. Induknya disebut oleh para ulama, para fuqaha usulul muftirat. Tiga perkara yang terbesar yang membatalkan puasa seseorang, dan itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, nanti dalam pembahasan selanjutnya akan kita bahas. Kemudian lafaz selanjutnya as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini maknanya puasa itu kata Allah untuk saya dan saya yang akan membalasnya. Ini para ulama as-siyamu li, puasa itu untuk. Ini apa maknanya? Di sini para ulama rahimahullah taala itu berselisih pendapat dengan maknanya. Tapi penafsiran yang disampaikan oleh para ulama itu tidak jauh berbeda dari yang lainnya. Ya, dari yang lain. Halo, kedengaran ya? Halo? Halo? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Dengar ya? Dengar Oh, Ustaz. ya. Jangan tidur Pak Mus ya. Insyaallah enggak Ustaz. Iyalah, jangan tidur. Bahaya kalau tidur. Jelas ya, Rob? Jelas? Rob? Halo? Jelas Ustaz, jelas. Ya, Rob, tahu lo? Jelas lo? Jelas. As-siyamu li, puasa itu untukku. Baik, kita perhatikan ini karena ini penting ya. Ini berkaitan dengan sedikit agak mendalam pembahasannya masalah as-siyamu li. Puasa itu untuk. Apa puasa itu untuk maknanya? Salah satu penafsiran ulama rahimahullah disebutkan ada beberapa, cuman di sini akan saya ungkapkan mungkin 2 atau 3. Yang pertama adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala menisbatkan puasa itu untuk dia. Yang pertama kata ulama karena puasa itu jarang kena sifat riya, penyakit riya, puasa. Ya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan as-siyamu la riya'a fihi, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-siyamu la riya'a fihi. Ibadah puasa itu tidak ada riya sama sekali di dalam. Artinya puasa itu tidak bisa dirusak oleh riya, karena tidak ada pintu riya untuk bisa merusak pahala ibadah puasa seseorang. Tapi sayang hadisnya dhaif, sepakati oleh ulama tentang kedhaifannya. Tapi minimal maknanya kita ambil ya, maknanya kita ambil karena ulama menyebutkan sebagian, Allah menyebutkan puasa itu untuk dia karena rata-rata orang yang melaksanakan ibadah puasa itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan, jadi satu-satunya ibadah yang hawa nafsu tidak punya bagian dari situ. Jiwa manusia, nafsu manusia, itu tidak punya bagian untuk ngambil di ibadah puasa. Bahkan justru semuanya bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, ini satu-satunya ibadah yang tidak pernah sesembahan selain Allah diibadahi dengan ibadah puasa. Dengan ibadah puasa. Tapi dikomentari oleh sebagian ulama, kata Ibnu Hajar, karena sebagian orang yang menyembah bintang itu di sebagian dunia itu ternyata mereka melaksanakan peribadatan kepada bintang dengan cara berpuasa mereka. Allahu a'lam, yang jelas itu aqwal ya, yang dinukil oleh para ulama rahimahullahu taala. Kemudian jamaah sekalian, ini maknanya yang pertama bahwa ibadah puasa itu mudah seseorang untuk melakukan dengan keikhlasan. Kenapa kata ulama mudah? Padahal ibadah puasa itu disebut sebagai ibadah amalan zahir ya. Ibadah amalan zahir karena menahan
dari makan dan minum serta hubungan dan semua yang membatalkan puasa. Kata ulama semua, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menukil sebagian pendapat ulama, semua amalan zahir itu bil harakat. Semua amalan zahir manusia itu dengan gerakan anggota tubuh. Salat, ya, kemudian zakat, ibadah haji dan ibadah amalan zahir yang lainnya itu dengan gerakan anggota tubuh. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innaha binniyah fil qalb. Kecuali puasa itu niat dia. Niat. Makanya tersembunyi dia. Dia tersembunyi, tidak gampang orang itu riya. Tidak gampang orang itu riya. Nah, ditelusuri oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani katanya para ulama rahimahullah taala menyebutkan bahwa amalan zahir yang kalau seseorang ingin menyembunyikan dari orang lain, itu hanya ada satu amalan zahir yang bisa disembunyikan oleh seseorang kalau dia kepingin tidak ketahuan melakukan amalan itu hanya puasa. Ya, hanya puasa yang bisa disembunyikan. Jadi kalau kita makan sahur, kemudian kita keluar di pagi hari, ketemu sama orang ngobrol, dia tidak tahu kalau kita puasa, kecuali kita kabari. Ini berkaitan kalau kita melaksanakan satu amalan puasa di depan orang, kita berusaha untuk tidak ketahuan sama orang, itu bisa disembunyikan kalau ibadah puasa. Ya, kalau ibadah puasa. Tapi ibadah yang lain tidak bisa. Sholat tidak bisa kita sembunyi-sembunyi. Lagi sholat jamaah. Ya, tidak mungkin kita sembunyi melaksanakan sholat jamaah supaya ikhlas. Tidak bisa. Ibadah haji harus pakai rombongan. Ya, semua ibadah zahir, ketika seorang melakukannya di depan orang banyak, kemudian berusaha dia untuk menutupi, tidak bisa. Dia tidak bisa menutupi. Ya. Kecuali apa? Kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa kita laksanakan di depan orang banyak, berusaha kita untuk menutupi, itu bisa. Kemudian dicari oleh para ulama rahimahullah taala amalan yang kedua, amalan lisan, yaitu zikir. Zikir lafaz la ilaha illallah. Masya Allah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, amalan zahir yang bisa disembunyikan ketika seseorang melaksanakannya di depan orang, berusaha dia untuk menyembunyikan, hanya puasa yang bisa. Kemudian amalan lisan, dalam bab zikir, itu hanya zikir dengan menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi semua zikir, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, makna kalamnya seperti itu, makna perkataan. Semua zikir yang diajarkan oleh Nabi, kalau kita amalkan di hadapan orang, dia lagi melihat kepada kita, kemudian kita berusaha untuk menyembunyikannya, tidak bisa. Tidak bisa kita sembunyikan. Ya pasti dia tahu. Minimal apa? Bibir kita gerak. Kecuali satu zikir, yaitu zikir kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu, kata Ibnu Hajar, yang bisa, misalkan kita tidak mau menggerakkan kedua bibir kita, bisa. Karena dia hanya butuh gerakan lisan. Ya, coba kita buka sedikit mulut kita. Kemudian kita tahan. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita ucapkan la ilaha illallah, itu bisa tanpa gerakan bibir. Jadi bisa dia disembunyikan. Makanya subhanallah, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, ketika orang kafir nanti pada hari kiamat diminta oleh Allah diperlihatkan kepada neraka, kata Allah, kata orang kafir itu, dia kepingin orang kafir ini andaikan, ya, dia bisa menebus dirinya dengan apa? Semua apa yang ada di dunia akan dia tebus, dengan anaknya, dengan hartanya, dengan apa yang dia miliki hartanya. Yang penting dia diselamatkan dari neraka. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir, saya minta kepada kamu itu waktu di dunia sesuatu yang ringan. Jangan melakukan kesyirikan. Kata ulama, awalnya diawali oleh kalimat la ilaha illallah. Ringan kamu mengucapkan itu. La ilaha illallah, ringan. Ya, lafaz yang paling ringan bisa disembunyikan. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Jadi makna yang pertama, as-siyamu li, puasa itu untukku, adalah karena puasa itu bisa disembunyikan oleh seseorang. Kalau dia ingin menjaga
dia kepingin misalkan menjaga keikhlasannya, bisa dia sembunyikan kalau dia melaksanakannya di hadapan orang banyak. Tapi kalau amalan yang lain tidak bisa. Ini dua amalan zahir sama amalan lisan. Amalan zahir yaitu puasa, amalan lisan yaitu kalimat zikir la ilaha illallah. Zikir yang lain tidak bisa sembunyikan. Rabbi ghafirli subhana rabbi. Itu semuanya membutuhkan gerakan bibir. Kemudian sebagian lagi mengatakan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan puasa itu untukku? Ya. Karena ibadah puasa ini kata sebagian ulama adalah satu-satunya ibadah yang apabila pada hari kiamat kita banyak kezaliman kepada orang lain, ini pahala ibadah puasa tidak bisa diambil oleh orang yang kita zalimi. Ini maknanya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala dari perkataan Sufyan Ibnu Uyainah dengan sanadnya pada Sufyan Ibnu Uyainah, di mana Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah taala menyebutkan nanti pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab semua amalan hamba, kemudian ada kezaliman yang dia lakukan, dia harus membayar kezaliman yang dia lakukan yang belum sempat dia minta maaf waktu di dunia, apapun bentuk kezaliman itu kepada orang lain, maka dia harus bayar dengan pahalanya pada hari kiamat. Sampai ketika pahalanya itu habis, maka dia ditelungkupkan ke dalam neraka. Tapi kata Sufyan Ibnu Uyainah, ketika semua pahala ibadahnya itu habis, ya, pahala ibadahnya itu habis, kemudian tinggal pahala puasa. Ada pahala puasanya. Nah, pahala puasanya ini tidak bisa diambil oleh orang yang dia zalim. Kata Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala yang akan menanggung. Artinya, kalau seorang hamba pada hari kiamat sudah habis amalan ibadahnya, tinggal pahala puasa, pahala ibadah puasa dia, sementara masih banyak orang yang dia zalimi yang harus dibayar dengan pahalanya, maka pahala puasa itu tidak akan dikasih oleh Allah kepada orang yang dia zalimi. Tapi Allah yang akan memberi orang itu pahala, dan kita dan orang yang berpuasa, pahala puasanya tetap. Tidak bisa diambil pahala ibadah puasa itu oleh orang yang kita zalimi pada hari kiamat. Itu yang disebutkan oleh Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah taala, dan itu dikuatkan juga oleh beberapa riwayat. Satunya diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dan juga Imam At-Tayalisi dalam kitab Musnad mereka berdua dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rafa'ahu. Abu Hurairah meriwayatkan, rafa'ahu itu maksudnya hadis itu yang dia sampaikan adalah bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kata Abu Hurairah dalam hadis itu, al-amalu kaffaratun illa as-shaum atau illa as-siyam. Semua amalan kebaikan seorang pahalanya bisa jadi penebus pada hari kiamat. Ya, illa as-shaum, kecuali ibadah puasa. Allah yang akan menanggung dan akan menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala untuk tidak diambil pahala ibadah seseorang. Pahala ibadah puasa seseorang tidak bisa diambil. Nah, kalau ini memang benar, berarti ini salah satu keutamaan puasa. Ya, bahwa yang dimaksud dengan as-siyamuli itu artinya pahala puasa itu tidak bisa diambil oleh orang yang kita zalimi pada hari kiamat. Al-Imam Al-Qurtubi tapi ketika melihat perkataan Sufyan Ibnu Uyainah ini, dia bilang, awal saya menemukan jawaban daripada Sufyan Ibnu Uyainah atau penafsirannya tentang as-siyamuli dengan penafsiran seperti itu, bahwa kenapa Allah mengatakan puasa itu untukku, karena pada hari kiamat pahala puasa tidak bisa diambil oleh orang yang kita zalimi. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, begitu saya melihat penafsiran ini, saya anggap ini penafsiran yang bagus. Ya, penafsiran yang bagus. Tapi setelah saya pikir kembali, saya cek kembali, ternyata apa? Ternyata di hadis yang sahih, salah satunya di Sahih Muslim, itu ketika Rasulullah bertanya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah, orang yang tidak punya harta, tidak punya emas, tidak punya perbendaharaan. Kata Nabi, al-muflisu min ummati
ya'ti yaumal qiyamah. Dalam satu riwayat al-muflis man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sedekah, pahala sholat, dan pahala puasa. Tapi waktu di dunia dia banyak menzalimi orang, sehingga pahala sedekahnya diambil, pahala puasanya dia, pahala sholatnya diambil, habis. Di situ juga disebut puasa, ya, pahala puasanya juga, pahala puasanya. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi, ini berarti tidak tepat ini, karena ternyata juga puasa itu termasuk pahala yang akan diambil pada hari kiamat, termasuk pahala yang akan diambil pada hari kiamat oleh orang yang kita zalimi. Makanya dalam bab ini Imam Al-Qurtubi kemudian melihat lagi ini kurang tepat, ya, kurang tepat penafsiran ini. Ini menurut Imam Al-Qurtubi, ya, menurut Imam Al-Qurtubi. Padahal kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, hadis-hadis yang berkaitan dengan al-amal kafaratun illa shaum itu ternyata sahih sanadnya. Tapi juga katanya bertentangan dengan hadis Hudzaifah yang akan dibawakan di bawahnya. Yang akan dibawakan di bawahnya. Jadi kalau saya melihat, saya secara pribadi melihat mungkin itu bisa jadi apa yang disampaikan oleh Sufyan ibn Uyainah itu benar. Bisa jadi Allahu a'lam, bisa jadi itu benar. Adapun hadis Hudzaifah nanti yang akan dibawakan, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiru as-salatu was-siyamu was-sadaqah, itu mungkin di dunia, ya. Kalau di akhirat mungkinan tidak bisa jadi penebus. Tidak bisa jadi penebus pahala puasa kita untuk menebus kezaliman yang kita lakukan untuk orang lain. Nah, ini dua makna penafsiran yang mendekati. Kemudian ada yang terakhir disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa Rasulullah SAW, kenapa Allah dalam hadis ini menyebutkan as-siyamu li, ya, puasa itu untukku? Karena katanya semua amalan ibadah itu ketahuan oleh malaikat berapa jumlah pahalanya, kecuali puasa. Kecuali puasa, itu salah satu penafsiran. Dan ketiga penafsiran ini kayaknya itulah paling mendekati, ya, paling mendekati dengan makna lafaz hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sebenarnya masih banyak penafsiran yang lain. Yang intinya as-siyamu li, maknanya di situ orang untuk melakukan riya itu tidak gampang, ya, ketika puasa. Kemudian juga kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Sufyan ibn Uyainah, itu alhamdulillah, masya Allah, kita bersyukur kembali kalau memang ibadah puasa ini satu-satunya ibadah yang pahalanya tidak bisa diambil oleh orang yang kita zalimi waktu di dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalas. Saya akan membalas. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala dia mengatakan dia yang akan membalas? Bukankah semua pahala itu Allah yang memberikan pahalanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini secara pribadi, secara khusus untuk ibadah puasa, Allah yang sendiri yang akan memberi, tanpa perantara malaikat. Tanpa perantara malaikat. Makanya ulama mengatakan makna daripada wa ana ajzi bihi, saya yang akan membalas, saya yang mengetahui ukuran ibadah, ukuran pahala ibadah puasa. Berapa pahalanya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ketika hanya Allah yang tahu, berarti apa? Dinafikan pengetahuan itu dari semua makhluk Allah sampai malaikat. Sampai malaikat. Itu maknanya. Makna secara zahirnya seperti itu. Allah yang akan membalas dengan sendirinya. Tidak ada yang tahu berapa jumlah pahala puasa yang dilakukan oleh seorang, berapa jumlah puasa pahalanya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kaedahnya di dalam syariat, amalan kebaikan sekali kita melakukan, kalau diterima oleh Allah tentunya berkualitas, itu mendapatkan 10 pahala. Satu ibadah kebaikan kaedahnya mendapatkan 10 pahala. Makanya ada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang mungkin patut kita jadikan sebagai pertimbangan juga, bagus sekali di dalam salah satu kitabnya, kalau tidak salah kitab Madarijus Salikin, baina manazil baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kata beliau, di situ beliau mengatakan, qad khasira khusranan mubina man ghalabat ahaduhu asyaratihi. Sungguh rugi, kata Ibnu Qayyim, orang yang satuannya bisa mengalahkan puluhannya. Sungguh rugi orang yang satuannya bisa mengalahkan puluhannya. Itu apa maknanya? Apa makna daripada itu? Kalimat itu. Artinya, kata beliau, yang namanya orang yang melaksanakan satu ibadah kebaikan, itu pahalanya 10. Sekali melakukan ibadah kebaikan, amalan kebaikan 10 pahalanya. Sekali berbuat dosa, dosanya cuma 1. Artinya kalau andaikan imbang bermaksiat 10 kali, melakukan ibadah, amalan kebaikan 10 kali. Secara zahir, ini imbang. Tapi secara hitungan, tetap ini orang ini selamat. Kenapa? Karena satuan amalan kebaikan, hitungannya 10. Satu amalan maksiat, hitungannya cuma 1. Berarti 10 banding 100. Ya kalah 10. Makanya kata beliau, kalau sampai satuannya nanti di timbangannya hari kiamat kok bisa mengalahkan angka puluhan, berarti ini orang ini memang di dunianya lebih banyak maksiatnya ketimbang amalan soleh, hendak seimbang secara zahir. Karena ketika orang seimbang aja antara amalan kebaikan dan amalan zahirnya, ya amalan kebaikan dan maksiatnya, perbuatan maksiatnya itu selamat hitungan. Kalau kita hitung dengan ukuran zahir IQ kita. Ya. Nah, ini kaedahnya. Maka di sini dalam satu riwayat ada satu amalan kebaikan yang akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700. Ya. 700 kali lipat dikasih pahala oleh Allah. Sampai ada satu amalan kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu kecuali Allah pahalanya. Di antaranya adalah ibadah puasa. Kalau ibadah puasa ini tidak ada yang tahu sama sekali. Ukuran berapa pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka maknanya wa ana ajzi bihi. Saya yang akan membalas amalan puasa itu. Allah sendiri yang akan membalas. Nah, dari sini ikhwan fillah rahimakumullah, perlu kembali kita jadikan sebagai ukuran di dalam beramal bahwa kaedah setiap satu amalan yang diterima oleh Allah pahalanya 10 itu minimal, ya. Itu minimal. Terkadang ada yang dilipat gandakan sampai 700. Apa yang membuat menjadi ukuran ada yang dilipat gandakan lebih daripada itu? Kualitasnya. Ikhwan fillah adalah kualitasnya. Kualitas ibadah yang dilakukan oleh seseorang sangat menentukan. Ya. Sangat menentukan kekuatan amalan itu bisa menghapus seberapa banyak dosa yang dia lakukan. Perbuatan dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba, hadisnya jelas, ayatnya juga jelas, ya, bisa dihapus dengan amalan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Tapi dosa besar yang dilakukan oleh seseorang tidak bisa dihapus dengan amalan kebaikan kecuali dengan taubat kita. Itu kaidah syariahnya seperti itu secara umum. Tapi ternyata kata Syekh Utsaimin rahimahullah, rahmatullahi wasi'ah. Rahmat Allah itu besar, ya, luas. Artinya apa? Artinya terkadang kaidah ini bisa ditabrak oleh satu amalan. Ketika amalan seseorang itu berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dosa besar yang dia lakukan itu terhapus sekalipun dia tidak taubat. Tapi dengan cara apa? Dengan cara ada amalan kebaikan yang dinilai berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya adalah seorang pezina. Seorang pezina di zaman Bani Israel, tentunya dia orang beriman, karena di dalam kisahnya itu ada isyarat ke situ. Seorang pezina, namanya pezina bukan sekali dua kali. Pezina sudah profesi dia. Apa yang dia lakukan sampai Allah memaafkan, mengampuni dosa-dosanya? Hanya dia memberikan minum seekor anjing yang kehausan. Mengasih minum seekor anjing yang kehausan, itu adalah sebuah perbuatan kebaikan, amalan kebaikan. Kaedahnya, perbuatan zina, apalagi jadi profesi, itu adalah dosa besar. Tidak bisa dihapus oleh amalan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Tapi dalam hadis itu, Allah Subhanahu wa taala syakarallahu lahu faghafara lahu.
Allah bersyukur, ya, mensyukuri perbuatan amalan kebaikan dia ketika minum ngasih minum seekor anjing yang kehausan dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala kemudian mau ngampuni dosa-dosa. Dosa zinanya diampuni. Ya. Dosa zina dia diampuni oleh Allah hanya sekedar ngasih minum seekor anjing yang kehausan. Padahal secara kasat mata kita lihat tidak mungkin. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat ada ibadah yang berkualitas, bisa jadi amalan perbuatan dosa besar yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang mustahil. Tapi itu makna hadis bab yang kedua, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi, ya. Ad-Dausi, beliau Abu Hurairah itu asalnya dari Yaman. Beliau dari Yaman hijrah ke Madinah dalam keadaan miskin, dalam keadaan membujang, tidak punya istri, tidak punya harta, tidak punya keluarga, tidak punya rumah. Tinggalnya di Sufah selama 3 tahun, dan setelah Rasulullah SAW meninggal, beliau jadi seorang nelayan, pekerja dia bekerja untuk mengolah dagangan seorang perempuan kaya raya di Madinah, namanya Busrah binti Ghazwan. Busrah binti Ghazwan. Kata Abu Hurairah, aku dulu jadi budak. Jadi apa? Jadi pembantu atau pekerja seorang perempuan kaya raya namanya Busrah binti Ghazwan. Saya yang menjalankan dagangan bisnis dia. Tapi ternyata di kemudian hari Allah nikahkan saya dengan dia. Takdirkan oleh Allah dia nikah sama Busrah binti Ghazwan. Perempuan kaya raya didapat oleh Abu Hurairah. Ya. Didapat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sering senang dia melihat mendapatkan rezeki. Dulu miskin, ya, kemudian tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah bikin dia jadi orang kaya, sehingga kekayaan istrinya dia gunakan semuanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjut sedikit, ya. Gimana, kita lanjut apa kita cukupkan sampai di sini? Lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Ini dari Padang baru hadir. Dari Padang baru hadir. Siapa dari Padang? Arikim Ustaz. Baik. Kita lanjut bab yang ketiga. Babun qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, babun as-shaumu kaffaratun. Puasa itu adalah kafarah. Kafarah itu maksudnya penebus dosa, ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, babun as-shaumu kaffaratun. Wa bihi qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Jami' an Abi Wa'il an Hudzaifah qala قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن ذه يعني عن هذه إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال حذيفة وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال فيفتح أم يكسر؟ قال يكسر. قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم ما في الباب من الباب؟ فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di bab pertama dia bilang tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan supaya kita ada rasa takut untuk meninggalkan. Yang kedua, bab kedua adalah fadlus shaum, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Karena setiap pekerjaan seorang itu semangat untuk melaksanakan amalan karena ada yang dia inginkan. Ada yang dia tuju. Ada yang dia inginkan. Ada yang dia capai. Ya, ada yang ingin dia capai. Kita bekerja, ada sesuatu di balik pekerjaan itu yang kita inginkan. Tidak ada orang bekerja, tidak ada yang dia inginkan. Itu orang gila. Ya, bekerja
tanpa ada tujuan. Maka supaya kita punya tujuan, semangat melaksanakan ibadah puasa, diberikan keutamaan supaya menjadi apa? Tujuan yang ingin kita capai. Tentunya itu akan membantu kita untuk semangat lagi beribadah puasa. Karena besar pahalanya, Allah yang akan ngasih ganjaran, dan kalau memang benar perkataan Sufyan Ibn Uyainah, tidak akan diambil pahalanya oleh orang yang kita zalimi di dunia ini pada hari kiamat kelak. Yang ketiga ini juga tidak tujuannya ke situ, as-shaumu kaffarah. Ternyata puasa itu di sisi lain dia sebuah kewajiban, kemudian ada pahala besarnya di akhirat, tentunya di akhirat ya. Kemudian yang ketiga di sini ternyata dia juga penghapus dosa. Dia adalah penghapus dosa seorang hamba. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan as-shaumu kaffaratun. Nah, ketika kita tahu ternyata banyak manfaatnya. Di akhirat ada, di dunia ada. Konsekuensinya juga besar, yaitu merujuk kepada bab yang pertama. Kalau kita tinggalkan, ada konsekuensinya. Tidak sembarangan. Orang meninggalkan puasa, dia dalam keadaan sehat, mukim, berakal, muslim, tidak ada uzur syar'i yang harus meninggalkan puasa, kemudian dia tinggalkan puasanya. Tentunya konsekuensinya juga besar. Baik, kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Ali ibn Abdullah. Ini dikenal dengan Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini. Beliau adalah Ali ibn Abdullah al-Madini. Beliau Ali ibn al-Madini ini beliau adalah ulama Basrah. Satu masa dengan Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini satu-satunya guru yang diakui oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata beliau, "Mastasghartu nafsi amama ahadin illa amama Ali ibn Abdullah al-Madini." Tidaklah aku merasa rendah ilmuku di hadapan seorang guru ketika aku belajar kecuali di hadapannya Ali ibn al-Madini. Karena beliau ini adalah orang yang hebat dalam masalah ilalul hadis, ya. Tentang masalah hadis, Imam Bukhari banyak belajar sama beliau. Hidup di zaman Imam Ahmad rahimahullah. Dan ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari beliau. Ini sudah sering saya sampaikan tentang Ali bin Madini. Beliau ini jamaah sekalian ikhwani fillah rahimakumullah. Beliau alhamdulillah pemahamannya ahlu sunnah wal jamaah. Di zaman sebelum terjadi fitnah khalqul Quran. Sebelum terjadi fitnah Al-Quran itu adalah makhluk yang disebarkan oleh orang Mu'tazilah. Dan mereka mempengaruhi kekhilafahan saat itu sehingga menjadi fitnah yang terbesar juga menimpa umat Islam. Semua orang dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau ini dulu sering mengatakan, siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia kafir. Tapi begitu khalifah terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah, dia meyakini Al-Quran itu makhluk. Maka semua ulama yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk itu disiksa. Sehingga ada yang terpaksa mengatakan Al-Quran makhluk, ada yang tidak. Ya, ada yang dibunuh saat itu. Di antaranya adalah Ahmad ibn Nasr al-Khuzai, itu ditebas langsung di dalam istana. Gara-gara apa? Gara-gara saat itu dia dituduh oleh Ahmad ibn Abi Du'ad itu sebagai orang yang mengkafirkan khalifah. Karena dia kalah debat ya, di dalam istana. Sehingga ditebas lehernya gara-gara apa? Dia mempertahankan Al-Quran itu makhluk. Nah, kemudian Ali bin Abdullah al-Madini ini termasuk orang yang mengatakan dengan terpaksa Al-Quran itu makhluk. Karena dia takut. Maka setelah kejadian itu, banyak orang yang justru memuliakan. Umi mana? Banyak orang yang lebih memuliakan Imam Ahmad ketimbang Ali bin Abdullah al-Madini. Karena saat itu dia sudah mengambil keringanan mengatakan Al-Quran makhluk. Maka ketika ada orang yang datang kepada dia, kenapa orang-orang ini sudah mulai banyak lebih kepada Imam Ahmad ketimbang kepada kamu? Kata Ali bin Madini, iya karena Imam Ahmad kuat dengan cambukan, kalau saya tidak sanggup dicambuk. Artinya apa jamaah sekalian? Terkadang orang yang mengatakan dengan semangat memperjuangkan Islam, itu sebelum diuji terkadang semangat. Ya, tapi di saat ada ujian disitulah yang sebenarnya yang menentukan. Kadang orang yang alim itu tidak sanggup menyuarakan kebenaran di saat lagi ada di depannya ujian.
di depannya ada ujian, tidak sanggup. Jadi yang membuat seseorang itu apa? Tegas mengatakan kebenaran itu bukan karena banyaknya ilmunya. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berani menyuarakan kebenaran, ada yang tidak. Ada yang tidak. Dan itu banyak kisahnya. Di antaranya adalah Ali bin Madini. Secara hadis dia lebih afdal daripada Imam Ahmad. Di saat ada ujian masalah akidah, Imam Ahmad lebih afdal daripada dia. Dan itu diakui oleh semua ulama. Nah, ini bisa kita ambil sebagai pelajaran bahwa tidak semua orang yang alim itu sanggup untuk menyuarakan kebenaran. Ya, di saat ada ujian. Nah, semuanya mengukur kepada diri sendiri. Kalau dia sanggup mengambil konsekuensi, silahkan. Kalau dia tidak sanggup, semoga Allah memberikan keringanan kepada dia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah banyak mengambil hadis dari Ali bin Abdullah Al-Madini karena memang dia anggap sebagai ulama besar di Basrah di zamannya Imam Ahmad rahimahullah. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan ini sering juga ada dua Sufyan yang terkenal, Sufyan Ibnu Uyainah sama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu di Kufah, domisilinya. Sufyan Ibnu Uyainah aslinya juga orang Kufah tapi domisilinya di Mekah. Di sini adalah Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah, beliau ulama Mekah. Ya, beliau juga seletingan sama Imam Malik, seletingan sama Abdullah bin Mubarak. Bahkan beliau adalah ulama di zaman itu di Mekah, ahli hadis. Qala haddatsana Jami' Ibnu Abi Shaddad. Jami' Ibnu Abi Shaddad, beliau ini ulama Kufah, ya, ulama tabi'in. An-Nabi Wa'il, Abu Wa'il Syakik Ibnu Salamah. Beliau ini mukhadram. Mukhadram itu ikhwan fillah rahimakumullah adalah ulama yang hidup di zaman tabi'in. Dia masuk Islam sebelum Rasulullah wafat, tapi tidak sempat ketemu Rasulullah. Ya. Dia masuk Islam sebelum Rasulullah wafat, tapi tidak sempat ketemu Nabi karena mungkin beda negara, beda tempat, jauh, belum sempat. Tapi dia sudah masuk Islam. Maka orang seperti ini mukhadram. Di antaranya adalah Abu Wa'il. Nah, Abu Wa'il ini namanya Syakik Ibnu Salamah, beliau ulama Kufah. Syakik sering lebih terkenal dengan Abu Wa'il kunyahnya. Nama aslinya Syakik Ibnu Salamah Al-Kufi. Abu Wa'il rahimahullah ta'ala itu seorang mukhadram, ya, karena tidak sempat ketemu Nabi. Ini pelajaran yang bisa kita ambil supaya kita bisa mengambil faedah dari kisah mereka. Yang namanya orang yang menyesal itu hanya satu kata ulama, yaitu orang yang mendapatkan kesempatan tapi tidak maksimal memanfaatkan kesempatan itu, pada akhirnya dia akan menyesal. Semua orang yang menyesal seperti itu. Makanya ketika Allah menceritakan tentang kisah orang-orang kafir di dalam Al-Quran, semuanya kepingin balik ke dunia. Na'mal salihan. Kami ingin beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Bukan amalan yang kami lakukan dulu waktu di dunia. Tolong diberikan kami kesempatan. Kenapa? Karena dia tahu waktu di dunia ada kesempatan. Tapi dia tidak maksimal. Ketika meninggal, menyesal. Semua orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang baik, kemudian dia tidak mendapatkan, dia akan menyesal. Tapi orang yang diberikan, orang yang sudah maksimal, kemudian Allah menakdirkan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, paling dia akhir-akhirnya dia akan bilang qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Wa ma syaa fa'ala. Nah, Abu Wa'il ini andaikan dia mungkin hijrah ke Madinah cepat saat itu, bisa ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak cepat hijrah ke Madinah, sehingga Allah takdirkan dia untuk hidup di zaman tabi'in. Tentunya jamaah sekalian, mukhadram mendapatkan keutamaan sahabat, menjadi seorang sahabat itu sebuah keutamaan yang besar. Sebuah keutamaan yang besar. Ya. Kemudian turun, tidak mendapatkan keutamaan itu, tentunya adalah sebuah kerugian. Apalagi kalau sampai orang itu punya kesempatan untuk menjadi sahabat, tapi Allah takdirkan tidak bisa. Tentunya dia akan merasa menyesal, rugi. Di antaranya adalah Abu Wa'il. Apa di antara keistimewaan sahabat? Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dalam risalahnya, kata Imam Ahmad rahimahullah, sahabat yang paling rendah derajatnya dan tingkat agamanya itu lebih afdal daripada
generasi setelahnya yang paling afdal ibadah. Jadi tidak ada generasi yang setelahnya mengalahkan sahabat, itu tidak ada, kata Imam Ahmad. Ya, ini diantara keutamaan sahabat dan masih banyak keutamaan yang lain. Abu Wa'il, beliau ulama Kufah, meriwayatkan dari Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering disebut dengan sahibu sirri Rasulillah, yaitu memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini, ikhwan fillah rahimakumullah, meninggal pada tahun 36 Hijriah. Meninggal pada tahun 36 Hijriah. Kenapa dia disebut sahibu sirri Rasulillah? Karena hanya dia yang diberikan oleh Allah dikabarin tentang 12 nama orang munafik di Madinah. Rasulullah memberitahu Hudzaifah ini 12 nama orang munafik di Madinah saat itu yang tidak dikasih tahu oleh Allah kepada sahabat yang lain. Sampai Abu Bakar, sampai Umar tidak tahu, tidak dikasih tahu. Kenapa Rasulullah mengkhususkan? Allahu a'lam. Karena Hudzaifah ini sebagaimana yang dia sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khairi wa kuntu sa'altuhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Dulu sahabat kebanyakan tanya kepada Nabi masalah kebaikan, amalan kebaikan. Kalau saya tanyakan masalah amalan perbuatan maksiat, khawatir saya terjerumus ke dalamnya. Nah, karena mungkin kekhawatiran itu, Hudzaifah punya kelebihan dalam bab itu, akhirnya dikasih tahu oleh Nabi tentang nama-nama orang munafik di Madinah. Kata Hudzaifah di sini, qala Umar bin Khattab, ini ketika Umar jadi khalifah ya. Hudzaifah bercerita kepada Abu Wa'il, ketika Umar jadi khalifah, sempat dia bertanya kepada para sahabat, saat itu hadir juga Hudzaifah. Man yahfadhu hadithan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah? Ada enggak orang di antara kalian yang ingat atau hafal tentang hadis berkaitan dengan fitnah yang dia dengar dari Nabi? Hudzaifah langsung bilang, ana sami'tuhu yaqul. Aku yang pernah mendengar itu. Apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Hudzaifah, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyam was-shadaqah. Ini syahidnya yang akan kita bahas. Ya. Fitnah seseorang disebabkan karena keluarganya, ya, anaknya, istrinya, wa malihi atau karena hartanya, wa jarihi atau karena tetangganya. Ini apa maksudnya fitnah di sini? Adalah dosa. Dosa yang dilakukan oleh seseorang karena disebabkan oleh istrinya atau keluarganya atau anaknya. Ini maksudnya dia berdosa gara-gara dia, contohnya dia tidak memberi nafkah kepada istrinya, dia dosa. Dia tidak menunaikan hak-hak istrinya, dia dosa. Kemudian atau juga dia lalai melaksanakan ibadah gara-gara istrinya. Atau dia lalai melaksanakan ibadah gara-gara anaknya. Banyak orang seperti itu juga. Ada orang sebelum nikah dia semangat ibadah, setelah nikah berubah. Ya, banyak seperti itu. Sebelum punya anak semangat ibadah dekat dengan masjid. Setelah punya anak sudah mulai terlena dengan anaknya, banyak main-main, banyak senda gurau, dengan akhirnya sudah mulai lupa Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya maknanya seseorang mendapatkan dosa gara-gara istrinya, gara-gara anaknya, tidak dia penuhi haknya, tidak dia tunaikan hak-haknya dan kewajibannya, atau sebab dia lalai, semakin jauh dari Allah, gara-gara apa? Gara-gara sayangnya terlalu melampaui batas terhadap istri atau keluarganya atau anak-anak. Begitu juga seseorang mendapatkan dosa gara hartanya. Apa diantaranya? Dia tidak mengeluarkan zakatnya. Gara-gara apa? Zakat hartanya. Dia dosa. Ada orang butuh bantuan, meminta kepada dia, sementara orang itu sudah darurat. Sementara dia punya kemampuan, dia tidak ngasih, dia dosa. Karena saat itu dia wajib untuk bersedekah. Atau sebaliknya, juga dia lalai dari Allah gara-gara sering ngurus harta.
Itu namanya apa? Fitnatur rajul fi malihi. Jadi harta itu sumber apa? Bisa menjadi peluang untuk apa? Untuk mendapatkan dosa. Begitu juga istri dan anak. Bisa menjadi peluang seorang terjerumus dalam perbuatan dosa. Wajarihi, tetangga. Dosa seseorang yang dilakukan akibat tetangganya. Ini juga sama. Di antaranya dia tidak menunaikan hak tetangga. Tetangga itu ada haknya. Wajib untuk kita tunaikan. Dia tidak tunaikan, dapat dosa gara-gara tetangga. Atau dia mencela tetangga, atau menyakiti tetangga. Ini semuanya namanya fitnatur rajul fi jarihi. Nah, kata Nabi SAW, ini dosa-dosa ini, karena fitnah di sini maksudnya dosa ya. Dosa kalau dalam hadis. Tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Bisa dihapus oleh salat, bisa dihapus oleh ibadah puasa dan sedekah yang kita lakukan. Tentunya semuanya ikhwan fillah itu yang berkualitas. Tidak mungkin yang tidak berkualitas. Salat yang dilaksanakan dengan sembarangan, puasa yang dilaksanakan yang penting sah puasanya, dosa-dosa tidak dijauhi, tentu jangankan akan menghapus dosa-dosa. Pahala aja tidak dapat. Begitu juga sedekah. Nah, ini syahidnya di sini. Imam Al-Bukhari menyebutkan di antara manfaat puasa itu dia bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, berapa dosa yang akan dia hapus? Tentu sesuai dengan kualitasnya. Kualitas ibadah puasa saat kita melaksanakan itu hanya Allah yang tahu. Sebesar kualitas puasa yang kita lakukan, sebesar itulah dosa yang dan sebanyak itulah dosa yang bisa dihapus. Makanya kalau kita lagi melaksanakan satu ibadah, ya, dilaksanakan dengan maksimal. Ribuan ibadah yang kita lakukan dengan sembarangan itu tidak bermakna di hadapan Allah. Masih lebih baik kita melaksanakan satu ibadah tapi berkualitas. Berkualitas. Makanya di dalam Islam ini Allah tidak menilai berapa banyak kita berpuasa, berapa banyak kita melaksanakan sholat dan melaksanakan amalan kebaikan. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seberapa kualitas amalan yang kita lakukan. Siapa yang mengukur? Tentunya Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang bisa melihat dan menilai kualitas itu semua. Qala laisa as'alu an dhih. Kata Umar, ternyata Umar itu tidak tanya tentang fitnah ini. Karena Umar juga tahu kalau ini. Kata Umar, innama as'alu anillati tamudu kama yamudul bahr. Aku bertanya tentang fitnah yang dikabarkan oleh Nabi seperti ombak di lautan. Kenapa disamakan oleh Rasulullah dengan ombak? Bagi orang yang kita kalau lihat laut dan ombak di lautan, itu kan tidak ada henti-hentinya ya. Datang terus bersambung. Ya, dan menakutkan. Suatu yang menakutkan. Makanya Rasulullah gambarkan fitnah yang akan terjadi itu seperti ombak di lautan, ini maksudnya pembunuhan. Yang bunuh-bunuhan yang akan terjadi di kalangan umat Islam sendiri oleh umat Islam sendiri. Apa kata Umar? Bukan ini yang aku tanya, wahai Hudzaifah, tapi aku tanya tentang fitnah yang dikabarkan oleh Nabi tentang seperti lautan yang ombak yang ada di lautan. Ternyata Hudzaifah juga tahu dan mendengar tentang fitnah yang disampaikan oleh Nabi yang digambarkan seperti ombak yang ada di lautan. Kata Hudzaifah langsung, wa inna duna dzalika baban mughlaqa. Sesungguhnya wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, antara kamu dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup rapat. Umar bertanya karena dia sudah paham ini, firasat Umar sudah tahu. Kata Umar, kamu mendengar dari Nabi pintu itu dibuka dengan bagus, dengan pelan, atau dirobohkan, dipecahkan, ya, dirobohin, dijebol. Kata Hudzaifah, yang saya dengar justru pintu itu dijebol. Kata Umar, dzaka ajdaru alla yughlaqa ila yaumil qiyamah. Kalau dijebol, maka fitnah itu tidak bisa ditutup. Pintu itu tidak bisa ditutup sampai hari kiamat. Karena dijebol, sudah rusak. Ya. Faqulna li Masruq. Masruq, ini perkataan Abu Wa'il, ya. Faqulna li Masruq. Masruq Ibn al-Ajda, juga ulama Kufah, satu lettingan sama Abu Wa'il. Kami bertanya kepada Masruq, berkata, coba tanya dia, maksudnya tanya Hudzaifah, apakah Umar tahu
siapa yang dimaksud dengan pintu itu? Maka dia tanya, Masruq tanya kepada Hudzaifah, tahu enggak Umar siapa yang pintu yang dimaksud oleh Nabi? Kata Hudzaifah, iya. Umar itu tahu, kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailata. Umar itu tahu, kata Hudzaifah, siapa yang dimaksud oleh Nabi dengan pintu itu. Sebagaimana tahunya Umar bahwa setelah malam itu ada siang, atau setelah siang pasti ada malam. Artinya Umar tahu betul siapa yang dimaksud oleh Nabi dengan pintu. Maksudnya pintu itu adalah kehidupan Umar. Selama Umar masih hidup, pembunuhan di kalangan kaum muslimin tidak akan merajalela. Ketika Umar sudah meninggal, maka itulah artinya pintu itu sudah dirobohkan. Ternyata apa? Umar tanya, apakah pintu itu dibuka dengan pelan-pelan? Kalau dibuka dengan pelan-pelan, maknanya bisa ditutup kembali. Atau dijebol. Kalau dijebol, sudah rusak, tidak bisa ditutup kembali. Kata Umar, kalau dijebol, sampai hari kiamat tidak bisa ditutup. Ya. Ternyata apa yang dimaksud dengan dibuka pelan-pelan itu, maksudnya Umar itu mati biasa, seperti kebanyakan orang. Atau justru Umar mati dibunuh juga. Ternyata Hudzaifah ngasih isyarat Umar itu mati dibunuh. Makanya Umar bilang, wah kalau seperti itu, nanti pembunuhan itu tidak akan bisa dihentikan sampai hari kiamat. Ternyata benar. Umar mati dibunuh, kemudian pembunuhan selanjutnya kepada Utsman, kemudian kepada Ali, terus sampai peperangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Sampai saat ini perang di sana kemari, ada dalam suatu tempat fitnah, ya, antara kaum muslimin, ada yang memang perang syar'i, sampai fitnah itu, bunuh-bunuhan antara kaum muslimin, itu sudah dikabarkan oleh Nabi SAW adalah sebuah fitnah seperti ombak yang di lautan. Fitnah itu apa maksudnya? Orang itu tidak bisa membaca kebenaran. Makanya disebut fitnah. Ya, tembok. Di depan mata itu ada tembok. Untuk melihat kebenaran itu butuh sebuah ilmu yang dalam. Untuk bisa apa? Pandangan kita bisa menembus tembok itu, karena di balik tembok itu ibarat fitnah, asap yang tebal yang menutupi kebenaran, sehingga orang tidak tahu lagi, ya, kenapa dia bunuh saudaranya, untuk apa dia bunuh saudaranya. Itu fitnah yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Syahidnya di sini, ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa puasa itu adalah penghapus dosa juga. Dosa apa? Dosa kecil, insya Allah, ya, kalau berkualitas. Dosa besar bisa dihapus oleh amalan ibadah puasa yang kita lakukan. Kalau memang puasa kita ini berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sudah hampir 1 jam 40 menit. Insyaallah kita bermajlis ilmu. Semoga dicatat oleh Allah sebagai majlisul iman dan bisa menjadi bekal kita untuk masuk bulan Ramadan. Berusaha untuk membuat ibadah puasa kita tingkatkan lagi kualitasnya, bisa menghapus dosa-dosa kita baik yang kecil atau yang besar, dan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi barangkali sebelum kita tutup ada pertanyaan. Tafadhal. Ustaz nanya Ustaz. Ini Ustaz Sarif. Assalamualaikum. Fadal Ustaz. Wah, enak Ustaz ya ngajak bisa sambil sudah minum kopi Ustaz. Kayak mahal Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan yang perlu kita sebetulnya ya buat kita semua lah, buat anak terutama ini. Ya, terutama beberapa asatidz itu banyak menghubungkan sekarang ini mendekati peristiwa akhir zaman. Ya. Bahkan seperti kejadian ledakan-ledakan kemarin selalu dihubung-hubungkan dengan peristiwa akhir zaman gitu. Ya. Nah ini kemudian di sisi lain, kalau Anda lihat sejarah yang disampaikan oleh Rasulullah itu dalam sirahnya itu, bahwa akhir zaman itu ditandai dengan sebelumnya kualitas mujahidin yang akan bertemu di Syam sana gitu kan, Ustaz. Ya kan? Nah, itu dua pertimbangan itu. Kemudian satu pertimbangan lagi yang dari sisi pendidikan. Wallahu a'lam bishawab, apakah hadis ini sahih atau tidak? Ketika digambarkan kalau di tangan kamu masih ada bibit,
walaupun kamu besok tahu hari kiamat, maka kamu punya kewajiban untuk menanam gitu. Ada bibit itu, ya kan? Nah, pertanyaannya sisi lain yang tentunya juga menjadi bagian buat kita sebagai seorang mukmin yang punya motivasi dan punya tumbuhat yang besar. Kira-kira konsiderannya dengan peristiwa seperti ini seperti apa gitu, Ustaz? Dengan kondisi yang kita lihat dengan 3 hadis yang tidak gambarkan tadi gitu, Ustaz. Allah alam bisawab. Jazakumullah khair, Ustaz. Masya Allah, ini butuh majelis yang berkali-kali untuk membahas huru-hara akhir zaman. Hadis yang terakhir tadi insyaallah sahih, Ustaz. Kalau tidak salah Masya Allah, iya. Kalau tidak sahih, jadi itu Rasulullah tetap memberikan motivasi untuk kita senantiasa optimis. Sekalipun kiamat itu terjadi, tidak boleh orang terlalu panik yang membawa dia kemudian meninggalkan amal. Kata intinya bagaimana meninggal kita dalam keadaan muslim. Kemudian berkaitan dengan hadis yang tadi berkaitan dengan kualitas mujahidin yang ada di Syam. Itu tentu riwayat tentang mujahidin yang ada di Syam berkaitan dengan Syam, bahwa Syam adalah mahsyar pada hari kiamat, ardul mahsyar, tempat manusia akan dikumpulkan. Tentunya banyak hadisnya, apalagi masalah-masalah fitnah dia huru-hara akhir zaman. Tapi ahli hadis rahimahullah taala ketika memandang tentang hadis-hadis berkaitan dengan huru-hara akhir zaman, itu mereka melihat itu hanya sifatnya pengabaran tentang wawasan yang akan terjadi, sesuatu yang artinya karena itu bukan sesuatu yang inti dalam syariat kita, maka ahli hadis tidak terlalu tidak terlalu memperketat syarat-syarat hadis yang berkaitan dengan al-malahim, tentang peperangan atau tentang fitnah di akhir zaman. Makanya jarang kita dapatkan rincian itu di dalam kitab-kitab dan rujukan-rujukan hadis yang sahih itu jarang di Sahih Bukhari, paling secara global. Begitu juga Sahih Muslim. Rincian-rincian itu banyak di buku-buku tentang al-malahim, Mukatsir punya atau yang penting ini. Karena memang hadis-hadis itu tidak terlalu dilihat terlalu penting oleh para ulama, bukan usul lah dalam syariat untuk jadikan patokan. Sehingga banyak ditinggal. Nah, itulah yang kemudian menjadi banyak diperselisihkan oleh para ulama. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan huru-hara akhir zaman itu ternyata secara penelitian hadis itu ternyata palsu atau dhaif, atau yang tidak bisa diambil kesahihannya. Nah, seperti itu. Karena memang para ulama tidak terlalu perhatian ahli hadis untuk memperketat sanadnya. Beda halnya dengan masalah hukum, masalah sholat diperketat karena amalan sehari-hari seorang muslim. Makanya untuk seperti itu kita tidak bisa mungkin menjawab pertanyaan yang tadi antum sampaikan tentang hadis itu, tentang kualitas mujahidin yang ada di sana. Yang jelas banyak hadisnya. Syam adalah tempat ardul mahsyar, itu bukan sesuatu yang diinikan lagi. Tentunya negeri yang diberkahi. Berkaitan dengan mencocokkan dengan kejadian-kejadian sekarang, ya mungkin bisa juga seorang muslim mencocokkan kekhawatiran dia terjadi hari kiamat sudah mulai dekat, tapi untuk memastikan itu kayaknya sesuatu yang perlu dipertimbangkan kembali kalau sampai kita memberikan kemastian kayak gitu, karena ini sesuatu yang gaib, sesuatu yang gaib. Tentunya kita ini tahu tentang fikih huru-hara akhir zaman, bukan itu yang menjadi pertimbangan kita di sisi Allah. Tetap kualitas iman kita. Kalau memang dengan kita tahu fikih akhir zaman itu semakin kuat ibadah kita, itu bagus. Cuman masalahnya ini banyak yang pesimis. Itu dia. Yang mau nikah sudah mengulurkan ini sudah niat untuk ini, yang punya prospek ke depan sudah ini, yang mau bisnis tidak jadi. Nah, itu yang kalau itu memang melemahkan itu bahaya, bertentangan dengan tadi hadis yang terakhir itu pinjam di tangan suruh di tanah. Artinya kita suruh optimis. Kalau memang dengan menggali suara akhir zaman optimis bagus. Jangan sampai memastikan. Allahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang hadir di sini punya informasi yang lebih akurat. Mau sedikit juga tambahan sedikit, Sat. Karena dari analisis yang Anda dapatkan dengan hadis yang disampaikan seperti itu, ada orang yang berpikirnya udahlah yang penting saya ibadah aja lah, ibadah personal gitu, Sat. Gitu. Dia mungkin dia tetap beristighfar, dia personal, karena dia ketakutannya luar biasa. Jadi makanya Anda coba hubungkan dengan sebuah hadis yang tadi Anda bilang sahih itu kaitannya dengan tanaman. Kita berharap
semua dari kita bahwa peristiwa seperti ini harusnya kita merasa bahwa di tangan kita ada tanaman ini, harus kita tanam dengan sama-sama gitu. Wah, iya betul. Itu yang harus kita yakini gitu. Ini pembekalan yang harus kita siapkan maksudnya saat gitu. Iya. Supaya mereka jangan menunggu, udah dah, kalau udah begini kita diam aja di rumah lah, udah mau akhir zaman gitu kan. Nah ini sudah Lockdown. banyak orang yang berpikir begitu saat gitu. Iya betul. Nah itu yang kita khawatir saat. Mudah-mudahan sama-sama. ini ngasih menjadi motivasi. bagian. Ya siapa tahu kita mengambil hikmah yang terbaik lah Sat ya. Ya, Di rumah betul, kita Ustaz. jadi banyak jadi tarbiyah aulad ya. Iya. Pembinaan Insyaallah. kepada anak-anak gitu kan. Insyaallah. Afwan Sat, jazakumullah khair. Waalaikumsalam, jazakumullah atas tambahannya, Masya Allah. Afwan. Ya Sat. Wadal yang lain, barangkali ada masukan, ada tambahan. Silahkan, ini majelis kita untuk mudzakarah. Ya, saling memberi, saling mengambil. Kita pakai semboyan para ulama dulu. Nufidu wa nastafid, memberi dan mengambil. Ya, memberi dan mengambil. Kita memberi orang, kita juga ngambil dari dia. Jangan sekedar orang yang suruh ngasih nanti katanya air di gelasnya habis itu dia. Iya. Ini yang lain mana suaranya ini? Pada puasa apa gimana ini? Halo? Pada nyilam Sat, pada nyilam. Memperhatikan aja Ustaz. Hah? Oh, perhatikan aja ya. Ya barangkali ada wawasan yang perlu disampaikan. Yang penting jangan iklan di sini. Wa iyyakum jazakumullah. Insyaallah besok malam kalau tidak ada kendala insyaallah kita lanjut. Ya supaya tidak terlalu bosan di rumah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Amin. Insyaallah. Ini saya lagi ambiyin Ustaz. Ya? Lagi ambiyin. Oh ya Allah. Ya alhamdulillah sudah mulai membaik ini. Sudah 10 hari. Doyan paya nggak Ustaz? Hah? Pepaya obatnya paling banyak paya itu. Ya ini saya alhamdulillah sering beli pepaya ini supaya ini. Iya. Amin. Ya Ustaz, syafakallah Ustaz. Insyaallah. Allahumma amin Ustaz. Jazakumullah Ya, khairan insyaallah. yang hadir semuanya. Jazakumullah khairan. Ya. Semoga Allah mencatat majelis kita sebagai majelis iman, menambah kebaikan kita insyaallah semakin berkah, semakin diberi taufik kita oleh Allah. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah Ustaz. Ya, jazakumullah Ustaz. Halo. Siapa itu halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.